Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling PAI, Bapak Dr. Haji Tarsono SAG MPD, dan yang kami sayangi teman-teman kelas PAI 4B. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Aulia Mutmainah, Aulia Nazilatul Azizah, dan Fatimah Az-Zahra Ramadhani Fazri akan memaparkan materi yang berjudul Bidang Bimbingan Karir dan Jabatan. Langsung saja kita mulai kepada pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk memaparkan materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu pengertian bimbingan karir. Bimbingan merupakan terjemahan dari Guidance. Prayetno dan kawan-kawan pada tahun 2003 mengemukakan bahwa bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok agar mandiri dan berkembang secara optimal dalam bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Karir menunjukkan pada aktivitas yang dihubungkan dengan pekerjaan yang mewarnai kehidupan seseorang. Merujuk pada pengertian karir, tidaklah mengherankan jika bimbingan pekerjaan yang ada di Indonesia lebih dikenal dengan bimbingan karir. Karena diharapkan orang yang dibimbing dapat menjadikan pekerjaannya kelak bukan hanya pekerjaan yang menghasilkan uang saja, tetapi juga bisa dihayati dan mewarnai gaya hidupnya. Bimbingan karir merupakan salah satu aspek dari bimbingan dan konseling. Tidak tepat apabila menganggap bahwa bimbingan karir itu merupakan satu-satunya bimbingan yang perlu ditangani. Hal tersebut ditekankan untuk menghindari kesalahpahaman yang mungkin timbul. Apabila dipandang bahwa bimbingan karir ini merupakan satu-satunya bimbingan yang perlu ditangani, maka aspek atau jenis bimbingan yang lain akan ditinggalkan, padahal banyak masalah yang ada di luar bimbingan karir. Menurut Kasim, pada tahun 2001, bimbingan karir merupakan salah satu jenis bidang bimbingan dalam bimbingan dan konseling. Para siswa memperoleh informasi mengenai karir dari guru pembimbing melalui layanan bimbingan karir. Secara umum, tujuan bimbingan karir di sekolah adalah untuk membantu siswa memiliki keterampilan dalam mengambil keputusan mengenai karir di masa depan. Koni Semiawan dikutip Soekardi pada tahun 1984 mengartikan bahwa bimbingan karir adalah sebagai pelayanan bantuan terhadap keseluruhan populasi dalam perwujudan hidupnya sebagai pernyataan bermakna daripada kualitas individualnya dalam keseimbangan berinteraksi dengan masyarakat di mana ia hidup. Selanjutnya yaitu tujuan bimbingan karir. Yang pertama, dapat memahami dan menilai dirinya sendiri, terutama yang berkaitan dengan potensi yang ada dalam dirinya mengenai kemampuan, minat, bakat, sikap, dan cita-citanya. Yang kedua, menyadari dan memahami nilai-nilai yang ada dalam dirinya dan yang ada dalam masyarakat. Yang ketiga, bimbingan dengan potensi yang ada dalam dirinya, mengetahui jenis-jenis pendidikan dan latihan yang diperlukan bagi suatu bidang tertentu, serta memahami hubungan usaha dirinya yang sekarang dengan masa depannya. Yang keempat, menemukan hambatan-hambatan yang mungkin timbul yang disebabkan oleh dirinya sendiri dan faktor lingkungan, serta mencari jalan untuk dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Yang kelima, para siswa dapat merencanakan masa depannya serta menemukan karir dan kehidupannya yang sesuai atau serasi. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip bimbingan karir. Secara umum, prinsip-prinsip bimbingan karir di sekolah menurut Soekardi pada tahun 1984 adalah sebagai berikut. Yang pertama, seluruh siswa memiliki kemampuan yang sama untuk mengembangkan dirinya dalam pencapaian karirnya yang tepat. Tidak ada perkecualian, baik itu yang kaya maupun yang miskin ataupun faktor-faktor lainnya. Yang kedua, setiap siswa harus memahami bahwa karir itu adalah sebagai suatu jalan hidup dan pendidikan adalah sebagai
persiapan dalam hidup. Yang ketiga, siswa hendaknya dibantu dalam mengembangkan pemahaman yang cukup, memudahi terhadap diri sendiri dan karirnya dengan perkembangan sosial pribadi dan perencanaan pendidikan karir. Yang keempat, siswa secara keseluruhan hendaknya dibantu untuk memperoleh pemahaman tentang hubungan antara pendidikannya dan karir. Yang kelima, setiap siswa hendaknya memilih kesempatan untuk menguji konsep, berbagai peranan dan keterampilannya guna mengembangkan nilai-nilai dan norma-norma yang memiliki aplikasi bagi karir di masa depannya. Yang keenam, program bimbingan karir di sekolah hendaknya diintegrasikan secara fungsional dengan program bimbingan dan konseling pada khususnya. Yang ketujuh, program bimbingan karir di sekolah hendaknya berpusat di kelas dengan koordinasi oleh pembimbing, disertai partisipasi orang tua dan kontribusi masyarakat. Selanjutnya ialah mengenai jenis layanan dan kegiatan yang ada pada bimbingan karir dan jabatan. Pada dasarnya, semua bidang bimbingan yang terdapat pada bimbingan dan konseling mempunyai jenis layanan dan kegiatan yang sama. Jenis layanan dan kegiatan ini terdiri dari 7 bagian, diantaranya ialah layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan konseling perorangan, layanan bimbingan kelompok, layanan konseling kelompok, layanan konsultasi, dan layanan mediasi. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam fungsinya sesuai dengan bidang bimbingan masing-masing. Dalam bidang bimbingan karir dan jabatan sendiri, untuk layanan informasi berfungsi sebagai layanan yang akan menginformasikan berita-berita mengenai karir kepada peserta didik. Contohnya seperti lowongan pekerjaan, kemudian pendaftaran universitas, kursus, dan lain-lain. Untuk layanan penempatan dan penyaluran pada bidang bimbingan karir dan jabatan berfungsi sebagai layanan yang akan menempatkan dan menyalurkan peserta didik kepada tempat-tempat yang sesuai dengan jurusan dan atau program studi peserta didik. Dan khusus untuk kelas 12 lebih kepada hanya pendataan karir yang akan dipilih olehnya dan akan dipertimbangkan olehnya. Jadi untuk kelas 12 sendiri hanya didata dan kemudian diberi saran terhadap karir yang akan mereka pilih. Kemudian ialah layanan konseling perorangan. Layanan ini digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam peserta didik secara perorangan dengan guru pembimbing. Kemudian ada layanan bimbingan kelompok. Untuk layanan ini memungkinkan peserta didik untuk mendapatkan pembahasan-pembahasan dari berbagai narasumber, terutama guru pembimbing, yang topiknya itu akan menunjang kehidupan mereka sehari-hari. Jadi si pembahasannya itu berguna untuk kehidupan mereka sehari-hari dan juga ke depannya. Kemudian layanan konseling kelompok. Untuk layanan konseling kelompok sendiri selebihnya tidak ada perbedaan yang sangat jauh dengan layanan konseling perorangan, hanya saja perbedaannya terdapat pada jumlah orangnya. Untuk layanan konseling perorangan hanya 1 orang, tetapi untuk layanan konseling kelompok lebih dari 1 orang. Kemudian ialah layanan konsultasi. Layanan ini merupakan layanan yang akan membantu peserta didik memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi dan atau masalah siswa. Jadi lebih ke konsultasi atau mencari solusi. Kemudian yang ketujuh ialah layanan mediasi. Layanan mediasi merupakan layanan yang akan membantu peserta didik menyelesaikan permasalahan dan memperbaiki hubungan antar siswa. Jadi apabila ada siswa atau peserta didik yang mempunyai masalah, akan diberikan layanan mediasi agar hubungan mereka kembali seperti semula. Materi yang selanjutnya ialah perencanaan layanan bimbingan karir dan jabatan. Perencanaan merupakan suatu tindakan untuk menetapkan terlebih dahulu apa yang harus dikerjakan, bagaimana mengerjakan, dan siapa yang akan mengerjakannya. Maka dari itu, perencanaan membutuhkan data dan informasi terlebih dahulu agar keputusan yang diambil tidak lepas kaitannya dari masalah yang dihadapi
pada masa yang akan datang. Dalam merencanakan program satuan layanan yang ada pada bimbingan konseling sendiri, secara umum ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Yang pertama ialah menetapkan materi layanan atau pendukung yang disesuaikan dengan kebutuhan atau masalah siswa yang dikenai dengan layanan atau pendukung tersebut. Kemudian menetapkan tujuan atau hasil yang ingin dicapai. Kemudian menetapkan saran dari kegiatan tersebut. Kemudian menetapkan sumber bahan atau narasumber secara personil yang terkait dan peranannya masing-masing. Kemudian menetapkan metode atau teknik khusus, media dan alat yang akan digunakan. Kemudian menetapkan rencana penilaian. Kemudian mempertimbangkan keterkaitan antara layanan atau pendukung yang direncanakan itu dengan kegiatan lainnya. Dan yang terakhir ialah menetapkan waktu dan tempatnya. Maka adapun perencanaan pada jenis layanan dan kegiatan yang ada pada bimbingan karir dan jabatan ini mempunyai urutan atau data yang berbeda-beda. Yang pertama ialah layanan informasi. Langkah-langkah perencanaan dalam layanan informasi ini yang pertama ialah menetapkan tujuan dan isi informasi termasuk alasan-alasannya yang ingin didapatkan oleh peserta didik. Kemudian ialah mengidentifikasi sasaran yang akan menerima informasi, yaitu peserta didik. Kemudian mengetahui sumber-sumber informasinya dari mana. Kemudian menetapkan teknik penyampaian informasi. Kemudian menetapkan jadwal dan waktu kegiatannya. Dan yang terakhir ialah menetapkan ukuran keberhasilan dari informasi tersebut. Kemudian layanan penempatan dan penyaluran. Dalam layanan penempatan dan penyaluran ini, perencanaannya dilandasi oleh data hasil pengungkapan kemampuan umum, bakat, minat, dan kegemaran khusus yang berkenaan dengan kejuruan peserta didik tersebut. Jadi sebenarnya untuk layanan penempatan dan penyaluran ini lebih mengarah ke sekolah kejuruan. Kemudian data tersebut akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan layanan penempatan dan penyaluran ini, terutama di bidang bimbingan karir agar sesuai dengan potensi dan pilihan peserta didik. Kemudian yang ketiga ialah layanan konseling perorangan. Untuk langkah-langkahnya itu ada beberapa langkah. Yang pertama ialah langkah analisis. Analisis merupakan kegiatan penghimpunan data tentang peserta didik yang berkenaan dengan bakat, minat, motif, kemudian kesehatan fisik, kehidupan emosional, karakteristik yang dapat menghambat atau mendukung penyesuaian diri peserta didik. Dan hal ini dalam langkah analisis ini membutuhkan alat-alat yang harus digunakan. Yang pertama ialah tes prestasi atau belajarnya untuk mengetahui kemampuan, kemudian kartu pribadi siswa, kemudian pedoman wawancara, kemudian riwayat hidup, kemudian catatan anekdot, kemudian tes psikologi, kemudian ada inventory, daftar cek masalah, kuesioner, sosiometri, dan daftar cek. Kemudian langkah yang kedua ialah langkah sintesis. Untuk langkah ini adalah merangkum data. Dalam langkah sintesis ini, data dari analisis itu dirangkum sehingga nampak gejala-gejala dan permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Kemudian langkah yang ketiga ialah langkah diagnosis. Langkah diagnosis adalah langkah untuk mengetahui secara pasti jenis kesulitan yang dialami serta menemukan latar belakang dari permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Untuk mengetahui apa yang menyebabkan timbulnya kesulitan atau permasalahan yang dialami oleh peserta didik ini. Kemudian langkah prognosis. Langkah prognosis adalah langkah yang meramalkan akibat dari timbul masalah itu dan menunjukkan perbuatan-perbuatan yang dipilih. Kemudian layanan bimbingan kelompok. Hal yang harus dipersiapkan dari layanan bimbingan kelompok ini adalah topik atau materinya. Adapun perencanaannya meliputi yang pertama ialah pemantapan pemilihan karir atau kejuruan yang hendak dikembangkan. Kemudian ada pengetahuan dan pemahaman tentang dunia kerja dan syarat-syarat memasukinya. Kemudian ada pemahaman tentang berbagai lapangan kerja serta upaya memperoleh penghasilan sesuai dengan karir atau kejuruan. Kemudian mempersiapkan untuk penempatan dalam dunia kerja, kemudian pemahaman tentang praktik kerja dan hasil-hasilnya. Kemudian yang kelima ialah layanan konseling kelompok. Untuk layanan ini perencanaannya hampir sama dengan konseling perorangan,
Masalah-masalah yang dibahas dalam konseling kelompok ini merupakan masalah yang perorangan yang akan muncul dalam kelompok tersebut. Kemudian yang keenam ialah layanan konsultasi. Untuk dari layanan konsultasi ini dijelaskan bahwa proses konsultasi itu melibatkan 3 pihak, yaitu konselor, konsulti, dan pihak ketiga atau konseli. Ketiga pihak ini disebut dengan sebutannya itu ialah komponen layanan konsultasi. Ketiga komponen layanan konsultasi ini merupakan syarat penting dari layanan konsultasi sendiri. Kemudian yang terakhir ialah layanan mediasi. Perencanaan dalam layanan mediasi ini adalah mengidentifikasi pihak-pihak yang akan menjadi peserta layanan mediasi, kemudian mengatur pertemuan dengan peserta layanan, kemudian menetapkan fasilitas layanan, dan yang terakhir ialah menyiapkan kelengkapan administrasi untuk layanan mediasi tersebut. Selanjutnya yaitu materi mengenai pelaksanaan layanan bimbingan karir. Pada dasarnya, pelaksanaan bimbingan karir di sekolah tidak dapat dilepaskan dari perkembangan individu. Maka dari itu, kegiatan bimbingan karir ini harus dilaksanakan untuk memperhatikan perkembangan karir-karir siswanya. Menurut Dewa Ketut Soekardi, terdapat beberapa dasar atau pokok pikiran yang melandasi terjadinya pelaksanaan bimbingan karir di sekolah. Di antaranya yaitu, yang pertama, perkembangan anak didik menuntut kemampuan melaksanakan tugas-tugas perkembangan. Yang kedua, bimbingan karir diperlukan agar menghasilkan tenaga pembangunan yang cakap dan terampil dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang ketiga, sebagian besar hidup manusia berlangsung dalam dunia kerja. Dan yang keempat, bimbingan karir diperlukan karena didasari bahwa setiap pekerjaan atau jabatan menuntut persyaratan tertentu untuk melaksanakannya. Yang kelima, bimbingan karir dilaksanakan di sekolah atas dasar kompleksitas masyarakat dan dunia kerja. Yang keenam, manusia mampu berpikir secara rasional dengan menggunakan akal dan pikirannya. Yang ketujuh, bimbingan karir dilandaskan pada nilai-nilai dan norma-norma yang terdapat dalam falsafah Pancasila. Dan yang terakhir, bimbingan karir menjunjung tinggi nilai-nilai martabat manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Dengan adanya dasar-dasar yang melatar belakangi pelaksanaan layanan bimbingan karir, memberikan penjelasan bahwa layanan bimbingan karir diberikan kepada siswa agar ketika mereka sudah bekerja nanti, mereka sudah siap karena sudah dibekali bimbingan karir. Selanjutnya, menurut Soekardi, dalam pelaksanaan layanan bimbingan karir di sekolah terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan. Di antaranya yaitu, pertama, layanan informasi kepada siswa di sekolah dilakukan dengan mengacu kepada kebutuhan individu siswa. Di antaranya yaitu menyediakan berbagai macam sumber informasi mengenai pekerjaan, jabatan, atau karir. Misalnya, memberikan buku-buku klasifikasi jabatan Indonesia, buku penuntun jabatan, leaflet jabatan, buklet jabatan, jurnal jabatan, buletin jabatan, selebaran, dan clipping tentang lowongan pekerjaan. Lalu, menyediakan papan media bimbingan untuk memberikan informasi tentang berbagai sumber informasi jabatan. Lalu, menyediakan juga sumber informasi jabatan berupa rekaman suara, film, video, atau slide untuk memberikan gambaran mengenai proses pekerjaan. Nah, hal ini dilakukan agar siswa dapat memiliki gambaran yang jelas mengenai bidang karir apa yang hendak akan mereka pilih nanti. Lalu yang kedua, membuat pengaturan jadwal kegiatan pelaksanaan tugas siswa, sehingga siswa di sekolah tetap dapat melakukan tugas-tugas intrakurikuler, kokurikuler, ataupun ekstrakurikuler, di samping mengerjakan tugas-tugas dari bimbingan karir itu. Yang ketiga, mengumpulkan informasi jabatan pekerjaan dan aspek-aspek jabatan, misalnya nama jabatan, tugas-tugas pokoknya, persyaratan pendidikan dan latihan, kondisi lingkungan pekerjaan, persyaratan kualitatif, kesempatan promosi, prospek pekerjaan, tempat lokasi pekerjaan, jenis jabatan atau pekerjaan serta suka dukanya dan aspek-aspek lainnya. Yang keempat, membuat peta dunia kerja, yaitu seperangkat kegiatan untuk mengenal berbagai macam pekerjaan, jabatan, atau karir yang terdapat di lingkungan sekitarnya dan menyusunnya secara sistematis. Dengan media tersebut, diharapkan siswa akan jauh lebih paham mengenai karir dan jabatan. Lalu yang kelima, konsultasi dan konseling karir, yaitu proses pemberian bantuan kepada siswa secara individual agar dapat memilih karir mana yang tepat untuknya dan dilaksanakan melalui pendekatan individual ataupun kelompok dalam rangkaian interview konseling. Konseling karir ini merupakan pengkhususan kegiatan konseling dalam masalah pekerjaan, jabatan, atau karir.
Kemudian, pada materi sebelumnya telah dijelaskan oleh Saudara Auliani Zilatul mengenai tujuan-tujuan dari layanan bimbingan karir. Tujuan-tujuan tersebut dapat dicapai dengan pelaksanaan berbagai cara. Yang pertama, layanan bimbingan karir dilaksanakan dengan cara yang disusun dalam suatu paket tertentu. Paket tersebut disebut dengan paket bimbingan karir. Setiap paket merupakan modal yang terdiri dari beberapa macam topik yang berhubungan dengan karir. Sehubungan dengan itu, Kemendikbud telah mengeluarkan 5 paket. Yang pertama, paket mengenai pemahaman diri, yang dimaksudkan untuk membantu siswa agar mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Para siswa ini diharapkan dapat mengetahui dan memahami potensi, kemampuan, minat, dan bakatnya. Lalu yang kedua, paket mengenai nilai-nilai. Paket ini diberikan kepada siswa dalam bimbingan karir dengan harapan siswa mengetahui dan memahami nilai-nilai yang ada dalam dirinya dan yang ada dalam masyarakat. Yang ketiga, paket mengenai pemahaman lingkungan. Dalam paket ini, siswa diharapkan dapat mengetahui dan memahami keadaan lingkungannya. Dengan memahaminya, maka siswa dapat mengambil langkah yang tepat. Dalam paket ini terdapat beberapa informasi mengenai informasi pendidikan, kekayaan daerah dan pengembangannya, serta informasi jabatan. Lalu dalam paket keempat mengenai hambatan dan cara mengatasi hambatan. Dalam paket ini, siswa diharapkan dapat mengetahui dan memahami hambatan apa saja yang ada dalam pekerjaan, sehingga dia dapat memilih cara yang tepat untuk mengatasi pemecahan masalah tersebut. Lalu yang kelima, terdapat paket mengenai merencanakan masa depan. Setelah siswa mengetahui paket-paket sebelumnya, yaitu mengenai pemahaman dirinya, mengenai nilai-nilai, mengetahui lingkungan, lalu mengatasi masalah, maka dalam paket yang terakhir ini, siswa diharapkan mampu merencanakan masa depannya. Karena itu, dalam paket 5 ini terdiri dengan hal-hal yang berkaitan dengan menyusun informasi diri, mengelola informasi diri, mempertimbangkan alternatif, keputusan serta rencana, dan merencanakan masa depan. Yang kedua yaitu kegiatan layanan bimbingan karir dapat dilaksanakan secara instruksional, yaitu dilaksanakan tidak secara khusus, tetapi dilakukan dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi ketika guru sedang mengajar, guru dapat menyisipkan suatu informasi mengenai suatu jabatan seperti jabatan guru. Guru dapat menjelaskan mengenai tugas-tugas guru atau tugas supervisor pendidikan atau tugas kepala sekolah. Lalu yang ketiga, layanan bimbingan karir dapat dilaksanakan dalam bentuk pengajaran unit, yaitu jika hal tersebut ditempuh, maka kegiatan layanan ini dapat direncanakan dan diprogramkan oleh sekolah. Dalam hal ini, beban tidak diberikan kepada guru, namun kepada petugas bimbingan atau guru BK yang memberikan bimbingan karir. Lalu yang keempat, kegiatan bimbingan karir dapat dilaksanakan di hari-hari tertentu seperti hari karir atau career day. Nah, pada hari karir ini, semua kegiatan bimbingan karir dilaksanakan berdasarkan program bimbingan karir yang telah ditetapkan oleh sekolah dalam setiap tahunnya. Kegiatan ini diisikan dengan ceramah-ceramah dari orang-orang yang berkompeten, seperti pemimpin perusahaan, orang-orang yang berhasil dalam pekerjaannya, atau petugas dari Departemen Pekerjaan dan lain-lain. Oleh karena itu, petugas bimbingan harus cukup jeli dan bijaksana dalam memilih orang-orang yang akan mengisi kegiatan hari karir ini. Lalu yang kelima, layanan bimbingan karir dapat dilakukan dengan karya wisata yang diprogramkan oleh sekolah. Dalam pelaksanaannya, objek karya wisata ini tentu harus berkaitan dengan pengembangan karir siswa. Dengan karya wisata ini, siswa dapat mengetahui dengan tepat apa yang ada dalam kenyataannya mengenai pekerjaan atau suatu jabatan. Nah, perlu dikemukakan pula bahwa Kemendikbud ini walaupun telah mengeluarkan beberapa paket-paket sebelumnya, tetap dalam pelaksanaan bimbingan karir harus dilaksanakan melalui salah satunya dengan cara karya wisata ini. Oleh karena itu, untuk pelaksanaan bimbingan karir dibutuhkan kreativitas dan kelincahan dari petugas bimbingan atau guru BK. Kemudian, dari pelaksanaan karir tersebut terdapat beberapa teknik yang dapat dilakukan untuk layanan bimbingan karir ini. Ada 2 pendekatan yang dapat dilakukan, yaitu pendekatan individual dan pendekatan kelompok. Untuk pendekatan individual ini merupakan pendekatan yang dilakukan melalui bantuan layanan karir yang dapat dilakukan melalui 2 cara. Yang pertama, konseling, yaitu tentang pemecahan kesulitan dan tujuannya untuk mengatasi masalah tersebut mengenai karir atau jabatan. Lalu yang kedua, bantuan perseorangan agar masing-masing siswa dapat memahami dirinya, memahami dunia kerja, dan mengadakan penyesuaian antara dirinya dengan dunia kerja.
Pendekatan ini dapat dilakukan karena mungkin terdapat beberapa siswa yang mereka kurang berani kalau dilakukan layanan secara kelompok, maka dilaksanakan layanan individu agar mereka jauh lebih bebas dalam mengetahui suatu jabatan atau karir. Lalu yang kedua, ada pendekatan kelompok. Pendekatan ini dapat dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama, paket belajar seperti yang saya jelaskan terlebih dahulu. Lalu yang kedua, pengajaran unit, itu terdiri dari berbagai bidang studi mengenai suatu pokok bahasan yang berkaitan dengan suatu pekerjaan. Lalu yang ketiga, menggunakan papan buletin. Maksudnya melalui papan buletin ini, seorang guru memasang informasi di dalamnya, yaitu informasi mengenai berbagai jenis pekerjaan dan dibuatnya melalui guntingan-guntingan dan sebagainya. Lalu ada dilakukan dengan hari karir. Nah, hari karir ini dilakukan dengan dapat dilaksanakan secara kelompok karena individu yang di dalamnya dapat banyak sekali dan tidak harus dilakukan secara individu. Lalu yang terakhir ada karya wisata. Nah, karya wisata ini sama dengannya hari karir, di mana dilakukan dengan pendekatan kelompok karena informasi yang diberikan jauh lebih tersampaikan secara menyeluruh kepada seluruh siswa. Jadi seluruh siswa dapat mengetahui mengenai informasi suatu jabatan atau karir. Selanjutnya yaitu evaluasi dan tindak lanjut layanan bimbingan karir. Pelaksanaan evaluasi program bimbingan karir adalah segala upaya tindakan proses yang dilakukan untuk menentukan derajat kualitas kemajuan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program bimbingan karir di sekolah dengan mengacu pada kriteria atau patokan tertentu sesuai dengan program bimbingan yang dilaksanakan. Kriteria atau patokan yang dipakai untuk mengevaluasi keberhasilan bimbingan karir di sekolah ini mengacu pada terpenuhi tidaknya kebutuhan-kebutuhan peserta didik dan pihak-pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berperan membantu peserta didik memperoleh pengetahuan mengenai suatu karir atau jabatan. Menurut Mamat Supriyatna, dalam melaksanakan evaluasi program ada beberapa hal yang harus ditempuh. Yang pertama, merumuskan masalah atau beberapa pertanyaan. Pertanyaan ini menyangkut dengan evaluasi, yaitu tingkat keterlaksanaan program dan tingkat ketercapaian program tersebut. Yang kedua, mengembangkan atau menyusun instrumen pengumpul data. Untuk memperoleh data yang diperlukan yaitu mengenai tingkat keterlaksanaan program, guru BK harus menyusun instrumen yang relevan dengan kedua aspek tersebut. Instrumen tersebut diantaranya adalah angket, pedoman wawancara, pedoman observasi, dan studi dokumentasi. Lalu yang ketiga, mengumpulkan analisis data. Setelah diperoleh, data harus dianalisis dan ditelaah apa saja yang telah dan belum dilaksanakan, serta tujuan mana saja yang telah dan belum tercapai. Lalu yang keempat, melakukan tindak lanjut atau follow up. Berdasarkan temuan yang diperoleh, dapat dilakukan kegiatan tindak lanjut. Kegiatan ini meliputi 2 kegiatan. Yang pertama, memperbaiki hal-hal yang dipandang lemah, kurang tepat, atau kurang relevan dengan tujuan yang ingin dicapai. Dan yang kedua, mengembangkan program dengan cara mengubah atau menambah beberapa hal yang dipandang perlu untuk meningkatkan kegiatan bimbingan karir. Nah, dalam pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui laporan tertulis, lisan, ataupun perbuatan. Dalam pelaksanaannya, kita harus memperhatikan kesiapan-kesiapan yang akan dievaluasi. Evaluasi ini harus menyeluruh dan berkesinambungan sehingga program yang dijalankan akan terus meningkat dan berkembang menjadi lebih baik lagi. Untuk memperoleh gambaran tentang keberhasilan dari pelaksanaan program bimbingan karir di sekolah dapat dilihat dari hasil yang diperoleh dari pelaksanaan bimbingan karir tersebut berupa pengawasan dan evaluasi guna memperoleh kualitas bimbingan dan konseling di sekolah agar menjadi lebih baik lagi. Proses evaluasi harus ada tindak lanjut atau follow up baik secara individu ataupun kelompok terhadap layanan informasi, penempatan, dan penyaluran layanan bimbingan karir. Tindak lanjut dari evaluasi program bimbingan dan konseling di sekolah dimaksudkan untuk dapat memanfaatkan hasil evaluasi bimbingan konseling untuk program kegiatan lebih lanjut, seperti memilih alternatif program yang paling tepat untuk kegiatan berikutnya, lalu untuk menyusun program yang sesuai dan dibutuhkan, dan untuk menyempurnakan program-program yang belum dapat dilaksanakan dengan sempurna. Jika kita melihat SKB Mendikbud dan KA BAKN nomor 0433/P/1993
dan nomor 25 tahun 1993 pasal 1 ayat 14 dijelaskan, tindak lanjut pelaksanaan bimbingan dan konseling adalah kegiatan menindaklanjuti hasil analisis evaluasi tentang layanan evaluasi, informasi, penempatan dan penyaluran konseling perseorangan, bimbingan kelompok, dan bimbingan pelajaran serta kegiatan pendukungnya. Dengan demikian, hasil dari evaluasi program perlu diikuti dengan tindak lanjut atau follow up untuk dapat memanfaatkan hasil evaluasi layanan bimbingan karir untuk program kegiatan selanjutnya. Kegiatan pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut dapat dilaksanakan di setiap akhir tahun oleh guru BK, koordinator guru BK, serta kepala sekolah. Selanjutnya, jika teman-teman memiliki pertanyaan, silahkan ajukan di LMS pada kolom diskusi pada pertemuan ke-7. Sekiranya cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.